Tuhan yang akan disampaikan. Jadi, oke, kemarin saya mulai menjelaskan dari bilangan pasal 22 ya. 22. Coba. 안녕하세요. 민재 뭐 호스트 변경을 내가 호스트를 해야 되겠다. 이거 화면 공유가 안 되노? 예, 하세요. 호스트 변경을 해줘야 되는데. 어떻게 하냐고 근데. Maaf ya, tunggu sebentar. 호스트 변경 어떻게 해? 이거 어떻게 하노? 이거 어떻게 뿌리고. 22 ya, 22 Balak memanggil Bileam. Di sini orang Israel yang sekarang berada di padang gurun, mereka tidak tahu ya apa yang terjadi, itu kutukan atau mungkin berkat berbicara antara Balak dan Bileam ya, pasal 22 sampai 24 ini mereka tidak tahu. Tapi Bileam dipanggil ya untuk mengutuki bangsa Israel, tapi justru dia memberkati ya, karena sesuai dengan janji kepada Abraham ya, Kejadian pasal 12 ayat 3, barang siapa yang memberkati dia akan diberkati, dan barang siapa mengutuki dia akan dikutuki. Jadi bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan, jadi manusia tidak bisa mengubah berkat Tuhan. Jadi walaupun bangsa Israel sekarang di padang gurun, mereka belum sadar apa yang terjadi. Mereka belum sadar ya tentang identitasnya. Tapi ini bangsa pilihan, bangsa diberkati. Jadi di tengah jalan menuju ke Moab ya. Moab dia naik keledai, kemudian ketemu sama malaikat Tuhan. Di sini malaikat Tuhan itu huruf besar ya, huruf besar. Malaikat Tuhan itu huruf besar, di dalam perjanjian lama itu Yesus Kristus ya yang menampakkan dirinya di dalam masa perjanjian lama. Karena ini malaikat itu huruf besar ya. Jadi dia menampakkan dirinya 3 kali, dan keledai juga melihat 3 kali. Kemudian Bileam memukul 3 kali. Jadi maksud kisah ini apa? Artinya Bileam dia orang terkenal ya, penundung terkenal, tetapi dia secara rohani orang buta. Jadi keledai bisa melihat malaikat Tuhan yang menghalangi ya perjalanannya, tetapi dia tidak tahu. Itu maksudnya ya, maksudnya. Kemudian dia justru dia dipanggil untuk mengutuki, tapi dia memberkati. Kemudian ayat yang penting di sini pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Yaitu dia itu bangsa Israel. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi itu salah satu ucapannya, berkat untuk bangsa Israel. Jadi bintang Yakub itu dibuat tentang Daud ya, Daud. Kemudian waktu Yesus lahir itu ada bintang ya, bintang. Jadi itu masa depan akan terjadi. Jadi itu dia berkati, kemudian bernubuat masa depan bangsa Israel. Jadi itu artinya ya, kadang-kadang kita juga tidak mengerti identitas kita sendiri ya di padang gurun, karena itu sulit ya bertahan dan banyak bergumul.
Tetapi menurut pandangan Tuhannya, itu orang percaya itu orang diberkati. Itu kita harus mengerti ya identitas kita sebagai anak Tuhan. Kemudian Bileam ini sangat mirip dengan Firaun juga. Firaun juga mau mengutuki bangsa Israel, tetapi tidak jadi. Bileam juga mau mengutuki, tapi tidak jadi. Itu Firaun dan Bileam itu sangat mirip ya, mirip. Kemudian bilangan 25 ya, itu latar belakangnya Bileamnya. Dia membujuk bangsa Israel berdosa ya, percabulan. Baal Peor, itu Baal itu berhala ya, berhala. Baal itu biasanya dewa langit ya, dewa langit. Nanti kalau membaca kitab raja-raja mungkin sering akan muncul nama ini Baal atau Asera. Asera itu biasanya perempuan ya, dewa perempuan ya, dewi ya, dewi. Jadi mereka biasanya ibadahnya bersetubuh. Kemudian dalam ibadah mereka biasa bersetubuh. Itu budaya orang Moab, ibadah orang Moab dan orang Kanaan juga. Sehingga hujan turun, kemudian di bumi banyak hasil bumi, panen, kekayaan. Jadi itu yang mereka menyembah berhala untuk memperoleh kekayaan. Itu tujuannya, tujuan menyembah berhala. Itu namanya Baal Peor. Peor itu nama tempat ya. Ini terjadi percabulan ya, percabulan sama perempuan Midian terjadi sehingga 24.000 orang ya dibunuh oleh Finas ya, Finas. Jadi itu kejadian itu besar ya. Kematian sekaligus itu paling banyak. Sebelum berangkat ke padang gurun di bawah Gunung Sinawi ya, itu Harun menyembah lembu tuangannya, tuangan lembu ya, lembu tuangan emas itu. Di padang gurun itu kejadian yang besar. Jadi di padang gurun ya salah satu dosa yang sering terjadi itu percabulan. Banyak godaan di padang gurun, bangsa Israel ya jatuh ke dalam dosa percabulan dan juga menyembah berhala. Sehingga mereka banyak orang ya, 24.000 orang itu dibunuh. Jadi bangsa Israel itu sering menyembah berhala. Ini akan terjadi. Ini juga mungkin bukan selesai di sini, tapi di waktu sesudah masuk ke tanah Kanan sampai hancur oleh kerajaan Babel, ini dosa ini terus ya terjadi di dalam bangsa Israel. Percabulan dan menyembah berhala ini terus terjadi ya. Jadi kitab Hosea juga ya. Hosea itu suruh menikah dengan pelacur ya, seorang perempuan pelacur. Itu pelacur itu bangsa Israel. Kemudian pasal 24. Jadi bilangan itu terdiri dari 3 bagian ya. Pasal 1 sampai 10 ya. Persiapan untuk berangkat ke padang gurun. Jadi apa yang harus disiapkan sebelum berangkat ke padang gurun? Jadi bermacam-macam ya, hitung-hitung, mungkin tugasnya kepada orang Lewi, aturan baru ya, harus menjaga keputusan. Kemudian pasal 11 ya, 11 sampai 25 ya. Tadi ya, percabulan di Sitim ya, itu kejadian-kejadian di padang gurun selama 38 tahun. Jadi di padang gurun sampai kemarin banyak kasus-kasus terjadi ya, bersungguh-sungguh memberontakkan Musa,
keluarganya, pemimpinnya itu karena mungkin haus, lapar, ya banyak terjadi. Jadi kita sudah belajar ya apa yang terjadi di padang gurunnya. Jangan berbuat dosa ya, seperti hidup di padang gurun. Kemudian pasal 26 sampai pasal 36 ya, yang terakhir ini persiapan untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu intinya. Pasal 26 sampai 36 ya, sampai lusa ya kami pembacaan kita itu persiapan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Jadi pasal 26 ini ya, sensus lagi, ini sensus yang kedua ya. Jadi kira-kira dua kali ada sensus, maka kitab ini disebut kitab bilangan ya, kitab bilangan. Sensus yang kedua ya, jumlah ini. Sensus yang pertama, pasal 1, jumlahnya begini. Kemudian pasal 26, itu sesudah kira-kira 4 tahun kemudian jumlahnya begini. Jadi itu apa artinya? Jumlahnya hampir tidak ada berubah. Ya, artinya selama 38 tahun Tuhan melindungi mereka. Walaupun mereka sering jatuh ke dalam dosa, sering bersungut-sungut, sering memberontakkan, tapi Tuhan melindungi bangsa Israel. Itu salah satu arti ya. Kemudian tujuan untuk sensus yang kedua ini ya, pasal 26 ayat 53. 51 itu jumlahnya, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 1.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Jadi itu sensus yang kedua itu tujuannya untuk membagi tanah Kanaan sesuai dengan jumlah mereka. Jadi itu tujuannya ya. Jadi tanah Kanaan itu apa arti untuk orang Kristen zaman sekarang? Tanah itu simbol berkat dari Tuhan ya. Tuhan mau membentuk kerajaan Allah. Jadi memang di dalam perjanjian lama ada tanahnya. Tanahnya itu tanah Kanaan, ya tanah Israel. Jadi itu simbolnya. Sekarang itu tanah Kanaan sekarang untuk orang Kristen artinya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan suatu tempat ya. Masuk ke kerajaan Allah itu artinya masuk ke dalam kuasa Allah. Bukan suatu daerah. Jadi surga itu bukan suatu daerah. Ada kaitan dengan kuasanya. Jadi tapi di dalam perjanjian lama itu simbolnya. Jadi harus dibagi kepada 12 suku ya, 12 suku bangsa Israel. Suara aku kemudian sensus sudah selesai, kemudian harus memilih pemimpin yang baru. Karena pemimpin yang pertama ya, Musa enggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sehingga sudah sensus selesai, kemudian harus memilih pemimpin, yaitu Yosua. Yosua akan membawa bangsa Israel, kemudian melewati sungai Yordan, kemudian akan masuk tanah Kanaan. Jadi Yosua itu ya bahasa Indonesia Yosua, tapi bahasa aslinya Yesua. Sama dengan Yesus. Yosua dan Yesua itu sama. Jadi Yesus akan membawa orang-orang ke dalam kerajaannya, kerajaan Allah.
seperti Yosua. Sehingga Yohanes Pembaptis ya itu terus menunggu Mesias ya, kedatangan Mesias di tepi sungai Yordan. Karena akan datang Mesias seperti Yosua. Jadi Yosua itu penerus ya, penerus, tetapi mirip ya, mirip dengan pelayanannya, mirip dengan Yesus Kristus. Gambar Yesus Kristus ya. Pasal 27 kemudian ayat 21. Tapi Yosua itu sedikit berbeda dengan Musa. Musa biasanya langsung mendengar suara Yahweh, langsung berbicara seperti temannya. Tetapi Yosua itu sedikit berbeda. Pasal 27 ayat 11 ya. Pasal 27 ayat 11. Pasal 27 ayat 21. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer. Yosua harus berdiri di depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas ditanya mereka akan keluar dan atas ditanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Yosua itu bedanya dengan Musa itu, Musa langsung berbicara sama Yahweh, tapi Yosua itu harus bertanya kepada imam. Melayani bersama-sama dengan imam itu sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi sudah ada pemimpin, kemudian pasal 28 sampai 29 itu hari raya, hari raya. Pasal 28 ayat kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Sebenarnya ini sudah tertulis di dalam kitab Imamat ya. Tapi mengapa ulang lagi? Karena sekarang ini pasal 26 sampai 36 ini generasi yang baru. Generasi yang pertama ya. Kecuali Yosua dan Kaleb, semua sudah mati. Sehingga generasi yang baru ini belum tahu tentang hari raya. Mungkin sedikit tahu, sedikit paham, tapi belum pernah langsung dengar ya firman. Sehingga untuk mempersiapkan generasi yang kedua ini ya, yang akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memperingatkan kembali ya tentang hari raya. Sering disebut 7 hari raya, 7 hari raya. Jadi dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan harus itu penting. Di dalam kerajaan di Kanaan, hal yang paling penting mereka merayakan hari raya. Hari raya itu mengapa begitu pentingnya? Karena ya seperti hari raya ulang tahun, hari ulang tahun atau hari pernikahan, ulang tahun pernikahan. Mengapa kita merayakan ya hari ulang tahun atau hari pernikahan? Ya sebenarnya setiap hari sama, biar tidak lupa kasihnya, cintanya, ucapan syukurnya kepada orang tua. Jadi itu hari raya itu 7 hari raya itu tujuannya supaya mereka terus ingat ya anugerah Tuhan. Jadi itu hari raya itu sama dengan ibadah. Jadi mengapa kita diselamatkan? Ya untuk menyembah Tuhan. Jadi di tanah Kanaan ibadah itu nomor 1, penting, setia, dan pada waktu yang ditetapkan. Jadi 7 hari raya. Tapi sekarang untuk kita ya orang Kristen tidak perlu ya merayakan 7 hari raya ya. Karena hari raya itu dari hari raya Paskah bulan yang pertama ya, tanggal 14 ya. Kemudian sampai hari yang terakhir itu hari raya Pondok Daud. Itu sudah semua itu sebagian sudah tergenapi ya. Jadi itu apa artinya hari raya Paskah dan
hari raya ini hasil pertama ya, hasil pertama, kemudian bukan itu hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi ya, kemudian hasil pertama, kemudian hari raya Pentakosta. Sampai sekarang sudah tergenapi semuanya. Roh Kudus turun. Jadi kematian Yesus, kemudian kebangkitannya, kemudian Roh Kudus sudah Itu turun ya. jadi Kemudian berdiri gerejanya di bumi ini. Kemudian beberapa hari raya memang belum digenapi semua. Hari raya Sangkakala, kemudian hari raya Pendamaian, hari raya Pondok Daud ya. Ini belum digenapi, tapi ini semua simbol ya. Yesus kedatangan Yesus kedua kali. Yesus datang, ada suara sangkakala ya. Kemudian ada hari raya Pendamaian. Orang berdosa, orang tidak berdosa dibedain. Kemudian tabernakel. Ini hari raya Pondok Daud. Yang baik itu simpan di dalam gudang, yang tidak baik dibakar semua. Jadi itu semua tentang Yesus Kristus ya. Kita nggak usah merayakannya 7 hari raya ini secara harfiah. Jadi itu intinya harus ingat selalu anugerah Tuhan. Jadi itu harus dilaksanakan oleh bangsa Israel yang akan masuk tanah Kanaan. Jadi untuk orang Kristen itu ibadah. Ibadah itu ya penting ya, penting. Jadi ibadah, dia ingat anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, maka pasal 30 ya, pasti responnya akan bernazar, berkomitmen. Itu selalu sama ya. Tadi kemarin kita belajar kitab Imamat juga ya. Kitab Imamat itu juga pasal yang terakhir ya, pasal 27, nazar kan. Jadi orang yang sudah baca kitab Imamat pasal 1 sampai 26, dia betul-betul ingat anugerah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan dia. Pasal 27 pasti dia berkomitmen atau bernasar kepada Tuhan. Jadi ini selalu sama. Nanti kita ulangan juga sama. Orang diberkati ada 2 jalannya. Kutuk atau berkat. Nanti ulangan pasal 28. Ya selalu sama. Jadi bernasar. Berkomitmen apa? Jadi ya sampai sekarang kita membaca ya. Sudah melewati padang gurun. Kemudian mau masuk ke tanah Kanaan. Jadi respon kita, ya kita harus berkomitmen ya, berkomitmen. Jadi jangan terus minta berkat seperti anak kecil ya. Itu cuma dewasa, dia yang selalu bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa seperti kita, dia pasti berkomitmen. Tapi berkomitmen itu jangan sembarangan di sini ya, pasal 30. Jangan sembarangan. Jadi gadis berkomitmen, tapi orang tuanya tidak setuju, ya enggak usah melaksanakan nazar itu. Karena gadis itu masih di bawah umur, tidak belum dewasa, sehingga ini haknya di bawah orang tuanya, atau juga di bawah suaminya, hak suaminya. Jadi itu penting ya. Itu artinya mengapa itu teliti tertulis seperti ini. Kalau bernazar betul-betul bertanggung jawab. Jadi Yesus juga berkata ya pada Matius pasal 5 ya. Jadi kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Bukan mungkin mudah-mudahan kalau kondisinya baik, aku lakukan, mungkin enggak. Jadi seperti kemarin orang nazar juga ya, bilang pasal 6. Di sini bilang pasal 6 dan Imamat 27. Bernazar, berkomitmen. Jadi saudara-saudara yang baca ya, kita bilangan sampai sekarang, artinya waktu membaca pasal 30, harus ada keinginan untuk bernazar. Doanya, membaca firman-Nya, atau mungkin sedekahnya, persembahannya, atau pelayanannya, itu.
Kalau bernazar, ya sampai mati harus melaksanakannya. Karena mengapa ini penting? Karena bernazar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak melaksanakannya, nanti orang tidak percaya melihat kami ya, kemudian ketawa. Katanya melakukannya tapi tidak jadi. Sehingga nama Tuhan itu tidak ditinggikannya. Nah, jadi ini terjadi. Kemudian pasal 31 ya, peperangan sama orang Midian. Karena orang Midian ini kemarin membuat bangsa Israel bercabulannya. Sehingga angkatan yang kedua, generasi yang kedua ini harus membereskan dosa ini. Jadi, tetapi ini sedikit beda ya. Bukan semua laki-laki umur ke atas 20 berperang, enggak. Setiap suku 1.000 orang. Jadi, ya 12.000 orang saja menjadi pasukannya, kemudian berperang. Artinya dengan jumlah tentara sedikit, mereka melawan Midian. Jadi Midian di sini mungkin negaranya agak kurang jelas ya ini dari mana. Tapi Midian ini bukan hanya daerah sini ya, tapi mungkin di sini ada 5 raja dibunuh. Itu semacam persekutuan Moab dan Midian. Jadi dengan jumlah pasukan sedikit, mereka menghancurkan semua orang Midian. Harus dibunuh semua laki-laki, itu penting. Ini sering disebut perang di sini bahasa Indonesia mungkin haramnya, haram. Perang haram itu haram itu artinya bahasa Ibrani itu herem. Herem haram itu sama ya, najis. Yang najis sama sekali tidak boleh dihidupkan, dibiarin. Sehingga ya banyak jemaat kalau membaca bagian seperti ini, mengapa membunuh semua laki-laki atau mungkin perempuan, semua yang bersetubuh, semua harus dibunuh. Jadi Tuhan kita terlalu kejam. Itu sering bertanya. Tetapi sekarang itu bukan peperangan untuk mencari tanah yang lebih luas. Enggak. Itu tujuan peperangan ini ada kaitan dosa. Kalau angkatan yang kedua ini ya, generasi yang kedua ini kalau masuk ke tanah kanan, di tanah kanan juga sama prinsipnya. Harus membunuh semua, menghapuskan semua orang yang hidup di dalam dosa itu. Jadi, karena Allah kita itu Allah yang Maha Kudus. Jadi, sehingga harus membereskan semua. Maka di sini Musa ya, ayat pasal 31 ayat 14. Tentang peperangan itu cerita sedikit, tetapi sesudah peperangan ceritanya lebih panjang ya. Karena tujuannya di sana, bukan peperangan ini, tapi sesudah selesai ya peperangan ini, pasal 31 ayat 14. 13 ya. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliezer dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Tetapi ayat 14, maka kusullah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Jadi dia marah karena ada beberapa perempuan yang kemarin bercabulan masih belum dimatikan, belum dibunuh. Sehingga semua perempuannya, ayat 17 ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Jadi itu bukan soal terlalu kejam, enggak. Karena peperangan Midian ini ada kaitan dengan dosa. Sehingga semua harus beres. Dan juga tadi ya, ayat 1 ayat juga penting di sini, ayat 6. Ayat 6. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinhas, anak Imam Eliezer. Dalam peperangan, anak imam, seorang imam namanya Pinhas, dia ikut. Jadi itu sifat peperangan sama orang Midian. Mengapa imam ikut?
Ya, karena ini ada kaitan dosa, bukan menyatakan kekuatan bangsa Israelnya. Jadi maka Finehas juga ikut berperang karena ini ada kaitan dengan dosa. Kemudian mengenai jarannya, mengenai jaran. Jaran di sini ayat 27 pentingnya. Jadi hitung-hitung semua rampasan, kemudian ayat 27, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Jadi bukan hanya itu rampasan dibagi untuk orang yang ikut peperangan, tapi kepada umatnya, segenap umatnya. Dan juga dibawa juga ya sebagian kepada imam dan juga kepada orang Lewi. Jadi itu prinsip pembagian carahan. Itu harus dilakukan nanti di tanah Kanan juga. Nanti Daud juga ya. Daud dan Yosua betul-betul melaksanakannya. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga itu harus dibagi secara adil. Itu prinsip utama ya. Di dalam kerajaan Allah itu semua orang harus puas, semua harus orang dapat bagiannya dengan adil. Itu yang penting ya, ciri khas kerajaan Allah itu. Kemudian pas tadi ibadah selesai, kemudian Nasar selesai, kemudian dosa sudah beres ya. Kemudian mungkin peperangan ini generasi yang kedua ya. Pertama kali mereka mengalami kemenangan. Di padang gurun mungkin bukan selalu gagal ya. Di padang gurun ya Tuhan menolong mereka sehingga mereka mengalami kemenangan juga. Khususnya untuk generasi yang kedua. Sehingga mereka bersemangat untuk mempersiapkan masuk ke tanah Kanaan. Karena sekarang mereka mengalami kemenangan yang besar. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, mereka menang. Caranya banyak sekali. Sehingga mereka bersemangat, berani ya, masuk ke tanah Kanaan. Karena nanti di tanah Kanaan juga Tuhan akan membuat mereka menang juga. Jadi itu apa ya? Salah satu tujuan peperangan orang Midian. Jadi di dalam kehidupan kita juga ya, kita selalu apa ya? Di padang gurunnya harus percaya diri juga ya, percaya diri. Jangan terus gagal-gagal ya. Kemudian 32 ya, 32 tiba-tiba itu di bagian daerah ini tadi ya, Midian dan Moab itu. Ini tiba-tiba ada tanah kosong. Sehingga ini 2 suku dan setengah ya. Gad dan Reuben dan Gad, setengah suku Manase, mereka mau tinggal di sini. Tapi Musa awalnya tidak setuju, tapi mereka bersumpah ya, Pasal 32 ya, ayat 17. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Jadi mereka bersumpah dua suku setengah ini. Jadi mereka dalam peperangan sama orang Kanan, mereka akan berdiri di garis depan, berkorban artinya. Kemudian tidak akan pulang. Baru akan pulang kalau sudah semua tanah Kanan sudah dikuasai oleh saudara. 12 suku ini kemudian akan kembali ke daerah timur ya. Maka Tuhan Musa ya memberi izinnya kepada 2 suku setengah ini. Jadi ini mungkin artinya apa ya? Kita di padang gurun kadang-kadang mungkin ada keuntungan
keberuntungan sehingga tiba-tiba mengubah jadwalnya, jadwal. Sehingga bisa terjadi ya, mencari kepentingannya sendiri. Jadi kerajaan Allah itu bukan yang pertama itu dia mencari kepentingan sendiri. Itu harus mengutamakan komunitasnya, gerejanya. Itu nomor satu ya. Itu saudaranya. Persatuan itu penting ya. Persatuan penting. Jadi, tapi ini salah satu buat ya nanti Israel akan berpecah ya. Selatan dan utara ini. Nanti akan terjadi perpecahan. Jadi dalam perubahan kondisi dan situasi ya jangan mencari kepentingan sendiri ya, tapi memprioritaskan komunitas atau gereja. Itu tanggung jawabnya, kewajibannya. Itu penting ya. Kemudian pasal 33 ya, 33. Ini tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Padang gurun. Jadi Musa menulis ayat 2. Musa menulis perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan diktat Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka berangkat dari Ramses. Jadi berangkat dari Ramses yang pertama, kemudian sampai Moab ya, daratan Moab ini menulis. Mengapa terus menulis ya ini? Berkemah, kemudian berangkat, berkemah, dan berangkat. Jadi maksudnya apa menulis setiap tempat ini, 41 tempat ini ya? Karena ya seperti ya Pak Peri juga mungkin tiba di Indonesia, kemudian ya pernah berkemah di Bandung, Cimpuli atas, kemudian ya berangkat, kemudian di dekat dari UPI, pernah berkemah, kemudian ya berangkat ke Lampung. Jadi itu perjalanan kehidupan kita, bangsa Israel. Jadi melalui 41 tempat ini mereka menoleh ke belakang masa lalu. Maka baru bersyukur. Jalan yang mereka sudah tempuh itu semua anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi Tuhan memberi air, Tuhan memberi makanan di padang gurunnya. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Jadi itu harus ingat. Ya masa kehidupan kita, masa lalu kehidupan kita juga sama ya. Kemudian ayat 50 sampai 56. Itu artinya jalan yang akan menempuh. Itu prinsipnya apa? Jadi masa lalu semua anugerah Tuhan. Kemudian apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan dilebut? Maka artinya mereka akan melewatinya, menuju ke sana. Sikapnya seperti apa? Maka ayat 51 ya. Pasal 33 ayat 51. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Jadi besok dan lusa ya, apabila kamu menyerangi sungai Yordan, terus akan tertulis ya. Kalau masuk, apa yang dikerjakan? 52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga harus kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Jadi tempat ibadah, mungkin patung-patungnya, berhala itu semua harus dihancurkan. Artinya ya dosa itu, dosa yang sampai sekarang ya di padang gurun yang mengganggu kehidupan mereka itu harus dibereskan semua. Semua, segala di sini ya, semua segala. Jadi itu sikap ya sebelum berangkat ke depan, ke masa depan. Karena ini nanti ya akan menjadi seperti ayat 55 di sini ya. 55, tetapi jika
kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari tempatmu, maka orang-orang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Jadi itu dosa itu seperti duri ya, duri. Mengapa kita tetes air mata? Mengapa kita bergumul? Ya coba introspeksi diri kita sendiri ya. Ada durinya, dosanya. Sehingga itu bergumul. Maka ya di dalam kerajaan surga ya, di tanah kanan mereka akan mengalami kegagalan. Ini juga betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi. Jadi kemudian jadi di sini 41 tempat ini juga mungkin ya melalui salah satu tafsirannya. Tafsiran Matius pasal 1 itu silsilah Yesus Kristus ya. Silsilah Yesus Kristus dibagi Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi silsilah Yesus Kristus dibagi 14, 14, 14. Maka semuanya 42 jumlahnya. 42 ini berkemah di padang gurunnya 41. Kemudian nanti baru kalau kita membaca kitab Yosua ya, baru berkemah di Gilgal, di tanah Kanaan yang pertama kali. Itu 42. Jadi itu ada kaitan dengan Yesus Kristus ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi diam di sini ya berkemah. Yesus punya tubuh, kemudian tubuh itu diam bersama-sama seperti padang gurun berkemah. Jadi itu nubuat tentang Yesus Kristus juga ya. Kemudian hari ini ya pembacaan hari ini pembatasan tanah Kanaan. Ayat 2 ya, ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, di sini juga ada apabila ya, apabila masuk, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Jadi ada perbatasan dari selatan dan barat ya, utara timur. Jadi itu maksudnya apa? Jadi sebelum masuk sudah ada sertifikatnya. Jadi ya sebelum beli Tuhan kasih sertifikatnya, ukurannya berapa? Karena masuk ke tanah Kanaan, berperang dengan orang Kanaan, mungkin tanahnya bukan mungkin luasnya sepuas bangsa Israel. Ada batasannya. Karena ini ada kaitan janji Tuhan. Jadi sebelum masuk sudah ada batasannya, rencana Tuhan yang lengkap ini. Kerajaan Allah ini. Bukan mungkin lebih luas, enggak. Dan juga ini sudah diberi ya janji kepada Kejadian 15 ayat 18 kepada Abraham. Akan kasih sebuah negara, pembatasannya dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Sungai Efrat di sini ya, sungai Efrat. Sudah ada janjinya, tapi janji ini berkembang jadi lebih jelas perbatasannya. Jadi semua terjadi sesuai dengan janjinya, sesuai dengan rencana Tuhannya. Bukan karena mereka coba masuk kemudian berperang. Mungkin maka tanahnya begini. Enggak. Sudah ada gambarnya. Jadi itu ya cara Tuhannya, cara Tuhan. Sudah kasih sertifikat dulu, kemudian tunjuki sertifikat, ya tanahmu seperti ini. Jadi betul-betul Tuhan akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Itu semacam ya janji ya yang tepat sesuai dengan janji kepada Abrahamnya. Kemudian ayat 13 di sini ya. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan
membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Tapi cara pembagian tanah Kanaan itu ya selalu membuang undi. Mengapa membuang undi? Ya karena tanah ini dimiliki oleh Allah. Tanah Indonesia, tanah Korea itu dimiliki oleh Allah, bukan manusia aslinya. Tapi manusia mungkin mencari keuntungan melalui jual beli tanah ini. Jadi membuang undi itu artinya tanah ini dimiliki oleh Allah. Itu tanah ini pemberian Allah. Sehingga dibagi dengan adil melalui membuang undi ya, membuang undi. Jadi membuang undi juga sering dipakai di dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama. Tapi nanti Kisah Para Rasul pasal 1 ya, sesudah Roh Kudus turun ya tidak membuang undi lagi. Karena semua keputusan dari gereja atau jemaat itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ya. Jadi ini dibagi secara adil. Karena kerajaan Allah itu ciri khas yang penting itu harus adil. Kebenaran, keadilan itu dua harus terjadi. Tapi semua ini nanti akan gagal juga di tanah Kanaan juga ya, bangsa Israel. Semua akan gagal. Jadi, tapi ya Tuhan sudah kasih ya sertifikat yang jelas sebelum mereka masuk. Ya kemudian besok itu kota perlindungan. Kalau begitu orang Lewi tidak ada beli pusaka sehingga mereka diberi tempat tinggal di 40 ya, seperti 42 kampung ya, 42 kampung, bukan tanah milik ya. Mereka tersebar sesuai dengan nubuat Abraham ya, tersebar. Kemudian besok ya dikasih tanah-tanah pengembalaan yang sekeliling kota itu. Tanah-tanah pengembalaan juga dikasih. Mengapa? Harus ada ladangnya. Kalau ada ladang, ada rumputnya, sehingga mereka memelihara hewan korban, sehingga ada ladang juga ya sebagian. Kemudian kota perlindungan, jadi di tengah ada Sungai Yordan, kemudian di sebelah timur ada 3 kota perlindungan. Kemudian di sebelah barat itu 3 kota perlindungannya. Kota perlindungan itu dibuat tentang Yesus Kristus ya. Orang tidak sengaja membunuh seseorang, dia bisa melarikan diri. Maka kalau hanya satu tempat, mungkin di sini kejadian kasus pembunuhan terjadi di daerah sini, dia melarikan diri agak sulit kan. Maka tidak sengaja membunuh seseorang, sehingga mungkin di tengah perjalanan melarikan diri sampai ke kota perlindungan di sini terlalu jauh, sehingga ada kemungkinan dia dibunuh. Jadi itu ada kaitan dengan melindungi nyawa manusia. Itu melindungi nyawa manusia itu salah satu prinsip pentingnya. Nanti kita ulangan juga. Karena Allah sangat memperhatikan nyawa manusia. Karena pembunuhan ini tidak sengaja terjadi, sehingga harus ada tempat dekat bisa melarikan cepat. Tapi nanti ya imam besar zaman itu sudah mati, dia bisa lepas. Imam besar zaman itu mati, dia bisa keluar bebas. Itu dua tentang Yesus Kristus ya, orang berdosa. Tapi Yesus ya imam besar menyerahkan dirinya untuk menebus dosa orang berdosa. Yaitu dia bisa bebas ya dari dosa itu. Tetapi tidak sengaja membunuh, ya dia dibunuh. Karena ya mati akan diganti dengan mati ya. Kemudian yang ya ini ulangan 19 Yosua pasal 20 juga tertulis. Karena ini penting dua tentang Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir hak waris perempuan Zelafayet. Jadi kemarin pasal 27 juga ya. Pasal 27 juga berbicara tentang hak
hak waris ya, perempuan Zelafayat juga. Sebelum Yosua dipilih ya, pasal 27 ayat mungkin 1 ya, berbicara tentang itu. Jadi kemudian yang terakhir juga tertulis. Jadi ini sering disebut, jadi itu maksudnya apa? Jadi setiap suku ya harus melindungi bilik pusakanya. Karena tidak ada anak, sehingga dia menikah dengan suku yang lain, sehingga warisannya semua hilang. Satu suku semua hilang, itu tidak boleh terjadi. Karena itu dibagi kepada 12 suku. Sehingga walaupun tidak ada anak laki-laki untuk mewariskan bilik pusaka ini, tapi ya kepada perempuan juga bisa. Kemudian tidak sengaja mungkin jual menikah dengan laki-laki yang suku yang lain, nanti tahun Yobel harus dikembalikan. Biar 12 suku ini semua rata, adil. Mereka tetap memiliki hak waris. Jadi kerajaan surga itu, hak kerajaan surga sebagai keluarga negara surga, orang Kristen itu penting. Jangan seperti Esau ya. Ya jual atau mungkin tidak dihargai, itu salah ya. Jadi itu kira-kira seperti itu ya. Jadi melalui kitab Bilangan kita bisa belajar ya beberapa hal. Nanti Ulangan pasal 8 ayat 24. Mengapa bangsa Israel harus melewati padang gurun? Itu ada ayatnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di padang gurun itu dosanya dinyatakan. Kalau jalannya semua lancar, ya mungkin bisa ya bersembunyi-sembunyi. Tapi kalau terjun di padang gurun, ya dosa kita, emosi kita, mungkin ya wajah kita yang asli ya, yang enggak pakai topeng ya, itu dinyatakan jelas ya. Jadi dalam keadaan itu Tuhan mau melihat kita merendahkan hati kita, tetap berpegang pada perintahnya, firman Tuhan di padang gurun. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Padang gurun, bagaimana kita bisa menang? Harus pegang firman-Nya. Jadi itu kemudian merendahkan diri. Itu nomor 1 di padang gurun, ya rendah hati. Nomor 2, rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia saja. Nomor 3, ya rendah hati di padang gurun. Jadi Tuhan mau melihatnya. Kemudian Yesus mengutip ya ayat ini, Matius pasal 4 ayat 1. Yesus juga ke padang gurun. Tapi bukan karena mungkin bukan karena kebetulan, tapi Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Jadi seperti kita ya, mengapa kita sekarang berada di tengah padang gurun atau mau masuk padang gurun? Bukan karena hidupnya nasibnya buruk, tidak beruntung, enggak. Seperti Yesus ya, Roh membawa kita padang gurun. Allah membawa kita ke padang gurun. Jadi seperti Yesus juga ke padang gurun. Jadi sesudah dibaptis, pasal 3 ya, Matius pasal 3 dibaptis, bukan langsung melayani, ke padang gurun dulu. Karena harus melewati padang gurun itu, seperti bangsa Israel. Kemudian Yesus menang ya di padang gurun. Bangsa Israel gagal, tetapi Yesus menang di padang gurun. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam pencobaannya dari iblis ya 3 kali ya, Yesus menang.
bukan melalui mujizat, tapi melalui firman-Nya. Khususnya di sini ya tadi dia mengutip ayat dari Ulangan 8 ayat 3 ya. Ayat 3. Jadi rahasia menang di padang gurun yang melalui firman-Nya. Dan juga ini Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis juga melayani di padang gurun. Ada suara orang yang berseru di padang gurun. Karena di padang gurun dia bisa mendengar firman-Nya, permenangannya. Jadi orang-orang kudus ya dulu zaman Yohanes Pembaptis ya, mereka tinggal di padang gurun untuk mendengar suara Tuhan. Menyingkirkan diri kita dari kerumunan. Banyak orang diam diri di tempat jauh dari teman-teman. Biar kita mendengar suara Tuhan. Karena padang gurun itu, ya dalam bahasa Indonesia kita bilangan itu numbers ya. Bilangan. Tapi sebenarnya judul aslinya padang gurun. Midbar. Midbar itu artinya dengan firman. Padang gurun artinya dengan firman. Bahasa aslinya. Harus ke padang gurun sengaja. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus pasal 10 juga mengutip ya kegagalan bangsa Israel di padang gurun. Mengapa kita belajar membaca kitab bilangan ini? Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk orang Kristen. Memperingatkan kita supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah ya bangsa Israel berbuat. Kita sudah belajar melalui kitab bilangannya. Apa yang terjadi di padang gurun? Jangan gagal ya di padang gurun. Karena sudah tahu contohnya. Jadi Mazmur 23 ayat 1. Padang gurun ini ya menurut aku ya, kalau disertai oleh Tuhan menjadi padang yang berrumput. Di padang gurun ya betul-betul kalau tidak memegang firman Tuhan, ya itu padang gurun. Capek, sulit, haus, lapar, bersungut-sungut, memberontak, kacau balau ya. Tapi betul-betul disertai oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya seperti kehidupan Daud juga, dia berkeliling di padang gurun. Pujian dari Mazmur 23 ini bukan mungkin dalam keadaan yang mungkin enak, mungkin senang, enggak. Dia terus melarikan diri karena ada pembunuhan, ada yang bunuh Saulus ya, Saulus. Tetapi di padang gurun dia disertai oleh Tuhan, dia tetap pegang firman Tuhan sehingga dia berkata padang yang berlumput hijau. Maka Mazmur 136 ya, ayat 16. Ayat 1 dan 16 di sini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 16, bersyukurlah juga ya, bersyukurlah kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di tengah padang gurun, ya di antara saudara-saudara mungkin ada yang belum terjun ke padang gurun ya. Tapi mungkin di tengah padang gurun, ya sedikit keluar dari padang gurun juga mungkin kondisinya masing-masingnya. Aku juga sekarang di mana kurang tahu. Tapi ya kehidupan ini semuanya sebenarnya padang gurun ya. Jadi di padang gurun ya bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Karena berada di padang gurun bersyukur. Karena berada di padang gurun ya merendahkan diri. Karena ada di padang gurun kami memegang firman Tuhan. Sehingga di padang gurun kita merasa disertai oleh Tuhan dan padang gurun berubah menjadi padang yang berumput hijau. Itu bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Jadi itu saja hari ini ya. Itu saja mudah-mudahan ya mungkin mengerti. Udah ya mungkin lumayan ya. Ada pertanyaan ada enggak mungkin? Ibu Griti juga udah masuk ya? Enggak ada pertanyaan? Oke. Oke, mungkin sebentar lagi kami akan masuk ya membaca kitab Ulangan ya. Ulangan itu
ya seperti ulangan ujiannya. Jadi ulang lagi karena kita sudah lupa ya kejadian sampai bilangan kan. Hampir lupa, jadi Tuhan mempersiapkan kitab ulangan biar saudara-saudara berulang-ulang lagi seperti ujian. Tetapi ulang apa? Ulang itu ya firman Tuhan, yaitu kitab ulangan itu 3 khotbah dari kitab Musa. 3 khotbah dari Musa. Jadi intinya dari Keluaran pasal 20 ya, 19 waktu mereka menerima 10 hukum Taurat, kemudian sebelum berangkat ke padang gurun, bilangan pasal 10. Jadi itu berulang lagi. Jadi karena ini angkatan yang kedua yang dengar. Angkatan yang pertama sudah meninggal. Jadi ini angkatan yang kedua. Jadi mereka harus dengar sebelum masuk ke tanah Kanaan. Karena ini tugas panggilan yang terakhir untuk Musa ya. Jadi intinya tentang ya 10 hukum Taurat. Jadi saudara-saudara ya, jangan puji Tuhan sampai sekarang tidak ada yang mati di padang gurun ya, semua ikut-ikutan. Takut ya ada yang mati yang tidak kelihatan, artinya ya mati di padang gurun. Jadi bulan ke-5 sudah ya bertahan, sudah melewati padang gurun, jangan mati di padang gurun. Jadi tetap harus masuk ke tanah Kanaan bersama-sama menyeberang Sungai Yordan sampai kitab Yosua ya. Jadi semangat, kemudian jangan mundur, ya berdasar komitmen tentang hal kecil sampai mati, ya taat sampai mati seperti Yesus Kristus ya. Itu saja. Tidak ada pertanyaan juga agak aneh, agak tidak ada pertanyaan atau mungkin mau tambahan atau mungkin sedikit. Ayo Maggie coba tambah sedikit mungkin. Staf kami. Shalom semuanya. Shalom. Ya, bersyukur penjelasan hari ini sangat jelas Pak. Tadi banyak catatan-catatan, puji Tuhan. Tapi benar-benar yang saya pelajari ketika benar kata Pak Ferry, kita sekarang sedang di padang gurun gitu kan. Terus kalau dalam padang gurun kita bisa aja sama seperti bangsa Israel. Kalau kita baca dan mengulas kembali ketika mereka bersungut-sungut, rasanya ketika kita baca gemes banget gitu ya, apalagi pas waktu pemberontakan di Korah, pemberontakan dari Korah, Dotan dan Abiram juga kayak sedih, gemes gitu loh kayak sama mereka, kayak tapi itu bisa terjadi sama kita juga gitu, kita bisa seperti mereka gitu kan. Nah, apa yang membuat kita bisa tetap bertahan gitu untuk bisa lolos dari padang gurun ini dan lolos dari semua masa-masa pencobaan dalam kehidupan kita itu tadi, yaitu percaya bahwa Tuhan tetap sertai dan pegang firman Tuhan. Yang selalu saya ingat ketika tadi penyampaian di awal, kayak apa ya, waktu kejadian Bileam mau Balak memanggil Bileam untuk mengutuk Israel, itu sama aja gitu kan, kayak kita kadang nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kita selama ini, tapi Tuhan terus sertai kita gitu loh. Tuhan yang menolong kita dari Balak ataupun dari Bileam yang ada di dunia ini gitu, tanpa kita sadari, tanpa kita nggak pernah sadar gitu bahwa oh selama ini ada Balak loh, selama ini ada Bileam yang mau mengutuk kita, tapi nggak pernah melihat hal itu karena Tuhan udah singkirkan itu, udah topang itu gitu loh. Makanya tetap pegang teguh sama firman Tuhan, tetap berpegang teguh sama pengharapan di dalam firman Tuhan, percaya dalam setiap padang gurun kita pasti disertai sama Tuhan, itu sih. Dan lebih bertumbuh lagi jadi dalam setiap pembacaan dalam kitab padang gurun ini gitu, kayaknya seru gitu. Dan semangat kita juga harus masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi jangan berhenti sampai di padang gurun aja, tetap terus baca firman dan upload biar kita sampai sama-sama tahu, oh ternyata sama-sama udah baca sampai masuk kitab Kanaan nih gitu, sampai masuk ke tanah perjanjian sama-sama gitu. Soalnya nanti tiba-tiba kalau hilang, aduh teman kita ini ada nggak masih ketinggalan di padang gurun gitu atau sudah masuk tanah Kanaan gitu. Jadi tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Maggie ya. Kemudian Andi pertama kali masuk ya. Andi, salam dulu. Biar kenal sama ya. Ya, salam perkenalkan dulu semua. Ya, saya Andi dari Jakarta. Baru pertama ikut yang online ini.
Jadi senang sekali bisa belajar lagi tentang firman Tuhan, tentang Alkitab secara utuh ya. Dan saya sangat terberkati hari ini. Ya, itu. Gimana sekarang di tengah padang gurun atau keluar dari padang gurun atau gimana sebelum terjun ke padang gurun? Oh, Kondisinya, eh, pekerjaannya pekerjaan ya. arsitektur ya? Pekerjaannya, ya. Oh, saya di bidang arsitektur. Sekarang campur lah ya. Kadang ke padang gurun, kadang mencoba untuk ke Kanaan lagi. Tapi saya tahu janji Tuhan kan ke Kanaan ya. Jadi ya harus melewati kan padang gurun ini. Jadi ya saya harus yakin dengan iman saya bisa ke Amin. Kanaan gitu. Ya, amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita berjuang bersama-sama di padang gurun, merendahkan diri dan tetap bersyukur ya, bukan bersungut-sungut. Ya, senyum aja senyum. Nah, itu saja. Terima kasih banyak ya hadirnya. Mungkin 2 minggu kemudian ya, hari Kamis ya, hari Kamis nanti ketemu kembali. Itu saja. Ya. Maaf Pak, saya mau bicara sebentar. Oh iya Pak, Pak Resko. Oh tiba-tiba muncul ya, itu seperti malaikat Tuhan ya. Enggak, saya nggak munculkan ini visualnya. Iya. Ini direkam ya Pak? Enggak, direkam ya Ibu Wan? Iya ya. Kalau boleh minta hasil rekamannya.